Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa pesan ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, pada pembelajaran kali ini, sebelumnya mari kita membuka pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berdoa mau belajar masing-masing di rumah ya. Semoga pada pembelajaran kali ini kita dapat dimudahkan dalam belajar, dalam menambah ilmu. Amin ya robbal alamin. Pertemuan pekan lalu kan kalian sudah belajar tentang isi kandungan dari surat Al-Insyiqaq dan Al-Mutaffifin. Nah, sekarang kalian masuk pada materi hukum bacaan iqlab dan ikhfa hakiki. Nah, pada pembelajaran kali ini tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan ketentuan hukum bacaan iqlab dan ikhfa. Bagaimana sih bacaan iqlab dan ikhfa itu? Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan hukum bacaan iqlab dan ikhfa dalam surat Al-Insyiqaq dan Al-Mutaffifin. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu iqlab. Secara bahasa, iqlab itu menggantikan atau mengubah. Secara istilah, itu mengubah sesuatu dari bentuk atau bacaan aslinya. Huruf iqlab itu cuma ada satu, yaitu ba. Nah, cara bacanya gimana? Jika ada nun sukun atau nun mati dan juga tanwin, tanwin itu ada apa? Fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan huruf ba tadi, maka dibacanya memasukkan huruf menjadi huruf mim. Nah, gimana ya? Coba kita lihat slide selanjutnya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada 4 contoh potongan ayat yang ada hukum bacaan iqlabnya. Oh, ini ada 4 surat. 4 surat dalam juz amma. Yang pertama, Kiramim bararah. Yang kedua, Lanasfa'am bin nasiyah. Yang ketiga, layum badanna. Yang keempat, mambahila. Nah, kalian lihat kan, yang pertama surat Abasa ayat 16, Kiramim bararah. Itu ada kasroh tanwin bertemu dengan ba. Cara bacanya bukan Kiromin baroroh, bukan begitu, tapi menjadikan mim. Kiromin baroroh. Kemudian surat Al-Alaq ayat 15, bukan lanas fa'an binnasiyah, bukan seperti itu. Itu ada fathah tanwin bertemu dengan ba. Lanas fa'an binnasiyah. Kemudian Al-Humazah ayat 4, bacanya bukan layan badanna. Nun sukun bertemu dengan ba. Dibaca layum badanna. Al-Lail ayat 8, ada nun sukun bertemu dengan ba. Bacanya membakhila.
Nah, pembahasan yang kedua yaitu ikhfa hakiki. Kok di buku paket itu tulisannya hanya ikhfa saja? Nah, yang betul adalah ikhfa hakiki namanya. Yang hurufnya ada 15 itu namanya ikhfa hakiki. Karena nanti ada ikhfa yang lain. Nah, ikhfa hakiki itu apa? Artinya samar atau menyembunyikan. Jika ada nun mati atau ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, maka hukumnya dibaca ikhfa atau samar. Huruf yang 15 itu apa saja? Ada bo, za, ka, fa, qof, dal, jim, to, zo, ta, sa, za, sya, dan fo. Nah, itu huruf yang 15. Cara bacanya gimana? Menyamarkan atau menyembunyikan huruf nun sukun atau tanwin ke dalam 15 huruf hijaiyah yang ada di belakangnya. Atau bisa juga menjadi suara eng atau n. Sesudah itu disambut dengan dengung sepanjang 1 sampai 1,5 alif, kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Tidak panjang-panjang ya. Nah, di sini ada 4 contoh surat dalam juz amma yang terdapat hukum bacaan ikhfa-nya. Yang pertama, surat Al-Zalzalah ayat 4. Kita baca. Yauma idzin tuhaddisu. Yauma idzin tuhaddisu. Nah, ada kasrah tanwin bertemu dengan ta. Ta itu termasuk huruf yang 15. Yauma idzin tuhaddisu. Yang kedua, Al-Alaq ayat 16. Nasiyatin kazibatin. Nah, ada kasrah tanwin bertemu dengan kaf. Kaf itu termasuk huruf yang 15 atau huruf-huruf ikhfa. Yang ketiga, An-Nas ayat 4. Min syarri. Ada nun sukun bertemu dengan sya. Min syarri. Kemudian yang terakhir ada Al-Lahab ayat 3. Naron zata. Ada fathah tanwin bertemu dengan za. Nah, itulah 4 contoh dari hukum bacaan ikhfa hakiki. Nah, itu tadi penjelasan tentang hukum bacaan iqlab dan ikhfa hakiki. Jangan lupa dibaca juga buku paketnya ya. Mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada salah kata, Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya.